warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonita Priyanka dengan NIM 19416261-2014-82. Mahasiswa dari Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik yang berjudul Penerapan Sistem Administrasi Perkantoran pada PT PLN ULP Kosambi. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Haji Suroso, SEMM selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam proses pembuatan laporan kerja praktik. Yang kedua, kepada pembimbing lapangan yaitu Bapak Kuku Pamiliar yang telah memberikan bimbingan dan kesempatan kepada saya selama menjalani kerja praktik di PT PLN ULP Kosambi. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu saya dalam proses pembuatan laporan kerja praktik ini. Pembahasan yang pertama yaitu adalah latar belakang. Alasan saya dalam memilih judul tersebut karena saya ingin mengetahui bagaimana penerapan sistem administrasi perkantoran pada PT PLN ULP Kosambi. Adapun proses penerapan pada sistem administrasi pada PT PLN ULP Kosambi dengan perasipan berupa data, dokumen maupun surat-surat sudah menggunakan database serta penggunaan aplikasi yang berguna untuk membantu pengefisienan pekerjaan dari segi waktu dan tenaga. Pembaharuan terkait pengarsipan data dokumen bidang administrasi menjadi digital berguna bagi perusahaan maupun pelanggan dalam mengakses data administratif yang mana lebih efektif dan efisien serta meminimalisir penggunaan kertas dengan memanfaatkan teknologi. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengangkat judul pada laporan kerja praktik, yaitu penerapan sistem administrasi perkantoran pada PT PLN ULP Kosambi. Lalu saya akan membahas mengenai gambaran umum perusahaan. PT PLN Persero berdiri pada tanggal 1 Januari 1965 yang bergerak pada bidang pembangkitan dan penyediaan tenaga listrik. PT PLN ULP Kosambi merupakan salah satu unit layanan pelanggan di area Kecamatan Klari, Desa Kosambi yang bergerak dalam bidang pendistribusian tenaga listrik serta pelayanan mengenai listrik kepada masyarakat. PT PLN Rayon Kosambi telah memiliki 207.669 pelanggan serta memiliki 3 posko gardu induk. PT PLN ULP Kosambi mengaliri energi listrik ke 7 kecamatan yaitu Tempuran, Cilamaya Kulon, Telaga Sari, Lemah Abang, Majalaya, Kelari, dan Ciampek. Profil singkat perusahaan. Nama perusahaan yaitu PT PLN Persero ULP Kosambi, tanggal berdiri 6 Oktober 1965, alamat Jalan Raya Kosambi, Kelari, nomor 1, RT 2, RW 7, Pancawati, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan kode pos 41371. Jenis perusahaan energi listrik, jumlah karyawan 12 karyawan, produk pelayanan sambungan baru dan penambahan daya, pembacaan meter, penjualan rekening listrik, pelayanan gangguan dan informasi pelanggan. Materi selanjutnya yaitu pengertian manajemen. Menurut Ali Sadikin, Isro Misro, dan Muhammad Soleh mengatakan dalam bukunya tahun 2020 halaman 3 bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan tahun 2019 halaman 10 mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu serta seni yang mengatur tentang hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, serta masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian sistem administrasi. Sistem administrasi merupakan sistem kerja yang dalam pelaksanaannya yaitu perencanaan, pengendalian, pengorganisasian terkait pekerjaan perkantoran, serta mereka yang melaksanakannya. Nugroho tahun 2014 mengatakan bahwa administrasi merupakan kegiatan yang melibatkan aturan yang meliputi terkait peraturan pekerjaan yang terarah juga sistematis. Tugas-tugas yang dilakukan selama melakukan
kegiatan kerja praktik yaitu menerima surat permohonan konsumen, mencatat surat permohonan, serta melengkapi data konsumen, kemudian menyimpan, menata, dan menemukan kembali arsip sesuai dengan sistem yang digunakan yaitu sistem nomor pada aplikasi Repas. Kemudian melakukan sortir berkas yang akan diinputkan pada aplikasi Repas, mengadakan perawatan atau pemeliharaan arsip tidak terjadi kerusakan arsip, kemudian mengadakan atau merencanakan penyusunan arsip dan lain-lain, kemudian melakukan pengecekan nomor agenda pelanggan untuk mengetahui kelengkapan data yang dimiliki pelanggan. Adapun untuk tugas utama yaitu melakukan proses penginputan data pada aplikasi Repas atau Revenue Assurance. Pertama yaitu entry data. Entry data ini berupa data pelanggan dengan memasukkan nomor induk pelanggan, kemudian verifikasi data pelanggan pada arsip dan arsip Repas apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian yaitu info deal. Setelah melakukan entry nomor induk pelanggan, selanjutnya dilakukan upload data yang sudah di-scan. Kemudian periksa kembali apakah data yang akan di-upload sudah benar atau tidak. Jika sudah, maka boleh langsung ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah verifikasi. Pada tahap ini hanya perlu melakukan pengisian kolom pada setiap item yang terdapat di aplikasi tersebut, disesuaikan dengan jenis data yang sudah di-upload. Pada tahap ini melakukan pengecekan atau verifikasi terkait data daya listrik, nomor gardu, dan lain-lain. Kemudian yaitu entry verifikasi fisik. Dalam tahap ini, pengguna hanya perlu melakukan pengecekan berulang bahwa data yang diupload sudah sesuai dan tidak ada kesalahan. Kemudian yaitu ada tugas pendukung. Tugas pendukung saya dalam melaksanakan kegiatan kerja praktik di PT PLN yaitu melakukan entry data PLN Mobile dengan memasukkan nomor ID pelanggan pada aplikasi PLN Mobile guna untuk membantu proses digitalisasi PLN. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada permasalahan. Permasalahan yang praktikan temui di PT PLN pada saat melaksanakan kegiatan kerja praktik yaitu pertama, banyaknya dokumen fisik yang tidak teratur dan berantakan. Kemudian banyaknya dokumen fisik yang rusak, kotor, bahkan hilang. Kemudian masih banyaknya dokumen yang belum terintegrasi dengan sistem, masih berupa file atau hard file, karena lambannya proses penginputan dan pengarsipan data tersebut. Solusi yang praktikan tawarkan kepada pihak PT PLN yaitu pertama, mempercepat proses digitalisasi untuk meminimalisir penggunaan kertas dan beralih dengan bantuan teknologi untuk menghindari adanya kehilangan dokumen pelanggan. Kedua, yaitu semua dokumen disusun berdasarkan nomor agenda yang tertera dalam surat, dipisahkan berdasarkan hari, tanggal, serta tahun pembuatan surat tersebut, lalu diatur dalam arsip order. Terkait hasil pembahasan tersebut, praktikan bisa menyimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi pada PT PLN ULP Kosambi sudah berjalan dengan baik, karena alur dari pengadaan pemasangan baru, hingga adanya surat perintah, berita acara, perjanjian jual beli, hingga ke tahap pengarsipan sudah baik. Karena saat ini, misi PLN ULP Kosambi sendiri yaitu sedang mengejar target untuk melakukan digitalisasi arsip dokumen PLN agar memudahkan dalam proses pemilihan data, pendataan dalam kegiatan administrasi. Namun, dari kegiatan administrasi tersebut, ada beberapa kekurangan, yaitu penyimpanan dokumen fisik pelanggan yang tidak teratur, kotor, dan masih banyak dokumen yang belum terintegrasi dengan sistem. Itu karena bisa jadi karena lambannya dalam proses penginputan serta pengarsipan data tersebut. Untuk poin yang terakhir, yaitu ada saran. Penyimpanan dokumen fisik pelanggan harap agar disimpan dengan sangat hati-hati. Dokumen fisik tersebut hendaknya ditempatkan dan diatur dengan rapi agar memudahkan dalam proses pencarian dokumen fisik tersebut. Penyimpanan dokumen yang rapi bermanfaat ketika akan melakukan proses penginputan data serta melakukan proses administrasi lainnya. Kemudian untuk lampiran, ada foto-foto kegiatan saya selama menjalani kegiatan kerja praktik di PT PLN ULP Kosambi. Untuk foto pertama, itu saya sedang melakukan penyortiran berkas terkait data-data pelanggan. Untuk foto selanjutnya yaitu dengan Bapak Kukuh Familiar selaku
pembimbing lapangan, dan supervisor administrasi dan pelayanan. Selanjutnya yaitu proses penginputan data pada aplikasi Repas. Foto selanjutnya yaitu proses briefing, tampilan menu pada aplikasi Repas. Dan foto selanjutnya yaitu foto tampak depan pada PT PLN ULP Kesambi. Demikian akhir presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan satu dan lain hal. Besar harapan saya untuk diberikan saran serta masukannya. Sekian dari saya tutup dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Into the scene he described by creating an imaginary